kurang lebih mungkin ada 1 miliar yang saya hitung. Karena lihat dari gepokan-gepokan, bahkan dari mulai awalnya memberikan tukar itu 50 ribuan, lama-lama menjadi uang yang kamu letakkan di dalam sesajen tersebut sebagai perantara uang bibit untuk kamu itu menikmatin dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Kang Idod. Semoga Sobat Meluas Malam masih dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi banyak rezeki, dan dimudahkan semua urusannya. Kali ini saya akan membawakan kisah di tahun 2005, sekitar orang yang melakukan pesugihan di makam leluhurnya dengan perantara uang bibit. Berawal pada tahun 2005, ada seorang duda yang usianya 50 tahun, sebut saja namanya Sunarto. Sunarto ini baru ditinggalkan istrinya meninggal dunia sekitar 3 bulanan. Nah, kebetulan Sunarto dan istrinya itu tidak dikaruniai anak. Jadi setelah meninggal istrinya, Sunarto itu sebatang kara. Dengan usia yang cukup senja 50 tahun, dia harus mencari kehidupannya seorang diri. Sedangkan keahlian maupun pekerjaan yang tetap dia tidak ada. Semenjak istrinya masih hidup, istrinya berdagang semacam jualan nasi bungkus lah. Tapi setelah istrinya meninggal, mungkin pekerjaan itu tidak bisa dilanjutkan oleh Sunarto. Akhirnya Sunarto merasa berpikir bahwa kehidupannya sangat susah sekali, karena bagaimanapun seluruh keluarganya ada di Jawa Tengah, sedangkan dia sendiri hidup di Jawa Barat, mengikuti istrinya yaitu orang Jawa Barat. Dari hari ke hari Sunarto berpikir keras, bagaimana caranya saya bisa melangsungkan hidup dengan kondisi fisik dan kemampuan Sunarto yang apa adanya seperti itu. Akhirnya Sunarto coba membuka-buka kumpulan kitab-kitab peninggalan orang tuanya. Rasanya dia ingin melakukan sebuah doa ritual lah untuk supaya dimudahkan mencari rezeki. Nah, disitulah dari dia membuka kitab-kitab, buku-buku yang ada peninggalan orang tuanya, akhirnya Sunarto terpaku kepada salah satu catatan dalam sebuah buku kecil, yang catatan itu sendiri tercatat dengan tulisan tangan. Karena Sunarto ini backgroundnya di agama itu memang kurang memahami, apalagi mengenai bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi dia telan aja bacaan yang dia dapat dalam kitab kecil itu, yang dia meyakini bahwa itu peninggalan dari orang-orang tuanya. Maka dibacalah tulisan-tulisan yang sesungguhnya itu adalah sebuah ritual doa. Setelah dia membaca kitab kecil itu, dia lakukan sepanjang malam.
Nah, dari situlah kemudian Sunarto mendapat suatu bisikan. Nah, dari bisikan tersebut akhirnya Sunarto itu mencari tahu. Karena maklum, Sunarto itu dalam menjalani suatu ritual kemudian bacaan-bacaan yang ada di buku tersebut, kondisinya sangat labil. Dia baru saja kehilangan istrinya, dia juga terkendala dengan masalah kehidupan ekonominya, dan juga tidak ada tumpuan untuk Sunarto itu menjalani hidup dalam sehari-hari karena tidak ada anak waktu itu. Nah, bermodal bisikan tersebut, Sunarto diisyaratkan petunjuknya itu harus menuju ke suatu daerah yang dia sendiri tidak paham, tapi intinya di suatu lereng gunung Semeru. Mungkin pikiran Sunarto, karena itu bacaan yang dia dapat itu memang di dalam arsiteknya selalu memberikan doa-doa kepada leluhur-leluhurnya dia. Pikir dia mungkin leluhur yang entah berapa jalur dia dimakamkan di daerah tersebut. Dengan bermodalkan menjual satu buah sepeda yang dia punyain, maka dia berangkat menuju daerah yang sudah dia menerima bisikan pada saat dia ritual di rumah. Singkat cerita, sampailah Sunarto di sebuah perkampungan di sekitar Jawa Tengah tersebut. Dia tidak tahu harus bertemu dengan siapa. Bisikannya hanya secara global, dia harus menuju ke lereng tersebut. Akhirnya karena kemalaman, Sunarto menginap di salah satu rumah penduduk, di mana rumah penduduk itu berjualan kopi dan makanan-makanan ringan. Kemudian dia bertanya kepada pemiliknya, "Bu, saya mau tanya, kalau di sini ada pemakaman-pemakaman yang usianya tua enggak?" Nah, pemilik warung heran. "Bapak dari mana?" "Saya dari Jawa Barat." "Lalu Bapak tujuannya apa ke sana?" Karena Sunarto ini mungkin menutupin hal-hal yang ada dalam bisikan, akhirnya dia berkata, "Saya mau ziarah, Bu, kepada leluhur saya." "Siapa leluhurnya?" "Barangkali saya tahu, karena saya kan orang sini," itu kata penduduk setempat. Sunarto bingung, karena bisikan itu hanya informasi dia suruh ke daerah lereng Semeru aja. Akhirnya Sunarto berkata, "Saya tidak tahu, Bu, nama leluhur saya, karena mungkin jalurnya sangat jauh. Tapi menurut saudara-saudara saya ada di sekitar sini." Itu Sunarto berkata dengan menutupin niat yang sebenarnya. Akhirnya ibu warung berkata juga, "Ada, Pak, itu pemakaman tua di atas bukit sana. Cuma dari sini jaraknya lumayan. Dan tidak ada angkutan umum. Paling adanya ojek, itu juga nyampe di suatu perkampungan lagi. Nanti Bapak jalan kaki ke sana kurang lebih 1 kilometeran lah." Nah, itu jalannya agak terjal dan tinggi. "Oh ya, Bu, makasih," kata Pak Sunarto. "Lalu Bapak sekarang gimana? Ini sudah larut malam."
Akhirnya pemilik warung menawarkan agar sementara dia tinggal dulu di tempatnya yang punya warung tersebut. Sunarto merasa bersyukur ada orang yang bisa membantu untuk dia berteduh, karena kondisi saat itu sudah beranjak malam dan situasi sangat dingin. Akhirnya Sunarto bermalam di rumah ibu warung tersebut. Malam harinya, ketika Sunarto melakukan ritual lagi, minta lagi petunjuk kelanjutan dari informasi yang pertama, maka muncul lagi suatu bisikan, namun tidak ada wujud sama sekali. Siapa itu yang membisikin dia? Tapi jelas bisikan itu terdengar oleh pendengaran Pak Sunarto tersebut. Hei Sunarto, temuilah orang yang bernama Mbah Joko. Dia adalah kuncen. Kamu harus bertemu dengan dia. Nah, hanya itu bisikannya. Nah, keesokan harinya setelah Pak Sunarto bangun dari istirahatnya yang memang sudah mengalami perjalanan yang panjang, sebelum dia pamit kepada pemilik rumah dan menyatakan rasa terima kasihnya, coba Pak Sunarto bertanya lagi kepada ibu warungnya, "Bu, ibu tahu nggak yang namanya Mbah Joko?" Pemilik warung waktu itu berpikir keras. Sepertinya saya tidak mendengar yang nama yang Bapak sebutkan itu, karena di sini rasanya nggak ada. Saya kenal semua satu kampung ini. Coba Bapak tanya di kampung sebelah yang memang berdekatan dengan makam di atas lereng bukit tersebut. Nah, itu makamnya juga dikeramatkan, Pak. Oh, kata Sunarto dalam hati. Singkat cerita, Sunarto sudah menyewa satu ojek yang tujuannya ke arah kampung sebelah yang berdekatan dengan makam keramat. Kurang lebih 2 jam perjalanan Sunarto mengendarai ojek. Sunarto menikmati pemandangan yang memang luar biasa, yang tidak pernah dia lihat di kampung di Jawa Barat. Bukit-bukit, kemudian sawah-sawah yang membentang, pohon-pohon yang besar, dan hawanya sangat dingin sekali. Sampailah Sunarto di kampung sebelah. Kemudian setelah dia membayar ongkos ojek tersebut, dia singgah ke salah satu warung yang ada di situ. Dia sejenak untuk ngopi dan mengisi isi perutnya yang memang udah berapa jam perut itu merasa lapar. Nah, maka tidak berserang lama datanglah beberapa orang yang hadir di warung tersebut, sepertinya warga setempat. Akhirnya Sunarto coba berbincang-bincang dengan warga tersebut dan menanyakan nama Mbah Joko tersebut. Rupanya Mbah Joko itu di kampung tersebut cukup dikenal. Akhirnya dia menunjukkan lokasinya, bahwa Mbah Sunarto itu ada di suatu lereng, ada rumah di lereng itu hanya satu rumah, Pak. Dia adalah kuncen dari makam keramat. Merasa ada jawaban yang pasti, Pak Sunarto merasa gembira sekali. Usahanya yang selama ini sudah mengorbankan satu sepedanya untuk dia membekali dalam perjalanannya, sepertinya sudah ada titik-titik terang. Tanpa panjang lebar lagi, Pak Sunarto pamit
kepada orang-orang tersebut dan menyatakan terima kasih, dia langsung menuju tempat yang dituju. Berbekal informasi dari warga kampung tersebut untuk mengikuti jalan setapak, Pak Sunarto tanpa lelah dia terus bersemangat walaupun usianya sudah 50 tahun. Sampailah dia kepada satu rumah yang ada di lereng Bukit Semeru tersebut. Tanpa panjang lebar, kemudian dia memberi salam, dan kebetulan yang punya rumah itu keluar. Seorang lelaki yang usianya sudah cukup sepuh, kurang lebih 70 tahun, dengan jenggot yang panjang, rambut juga memanjang, dan pakaian yang sangat sederhana. Sepertinya dia seorang petani. Nah, setelah dia memberi salam, dipersilakan masuk, kemudian berbincang-bincanglah Pak Sunarto dengan penghuni rumah tersebut. Ternyata betul, dialah Mbah Joko. Mbah Joko menanyakan kedatangan Pak Sunarto tersebut untuk berziarah ke makam keramat yang dikunceni oleh Mbah Joko tersebut. Nah, Pak Sunarto menceritakan seluruh hasil ritualnya, baik bisikan dari mulai awal di rumah maupun pada saat datang di perkampungan di bawah lereng Semeru tersebut. Mbah Joko kaget. Bahkan dia bilang kepada Pak Sunarto, "Pak, kalau saya di sini sudah biasa kedatangan tamu. Ada peziarah-peziarah yang memang punya hajat-hajat tertentu. Biasanya harus izin saya dulu, karena saya ini kuncen yang memelihara makam keramat tersebut dari bapak saya, kakek saya, dan leluhur saya, hingga saya yang meneruskan. Saya merasa getaran Bapak Sunarto itu ada hubungan dengan makam keramat tersebut." Itu kata Mbah Joko. Bahkan Mbah Joko menghormatin sekali. Ternyata hasil ritual Pak Sunarto itu membuahkan hasil. Dia berkeyakinan bahwa makam keramat tersebut memang leluhurnya dia. Akhirnya diantarlah Pak Sunarto ini oleh Mbah Joko tersebut menuju makam keramat tersebut. Mereka berdua berjalan kurang lebih 1 jam. Sampailah di suatu tempat pemakaman yang memang sangat jarang dijamah orang. Di situ Pak Sunarto melihat ke kanan dan ke kiri. Sepertinya semua pemakaman tersebut usianya sudah sangat tua. Bahkan Mbah Joko menuntun Pak Sunarto itu menunjuk ke salah satu makam yang sudah ada istilahnya sih semacam rumah kecil yang menutupi makam tersebut. Maka masuklah ke dalam lokasi makam yang sudah ditutupin oleh suatu saung kalau bahasa sananya sih. Nah, terlihat di maesannya sangat besar dengan batu yang cukup tebal. Tulisan hampir di maesan, tulisannya terhapus, mungkin sangat tua. Namun terlihat tahun meninggalnya. Terlihat angka-angka 1290-an. Sepertinya ini orang semasa hidupnya di tahun 1920. Ada mungkin jalur dari keturunan Pak Sunarto ini yang dulu kakek-kakeknya tersebut hidup di lereng Semeru tersebut. Nah, setelah merasa hati ini
mantap, Pak Sunarto minta petunjuk kepada Mbah Joko bagaimana saya melakukan ritual untuk menghormati leluhur saya ini. Akhirnya Mbah Joko memberikan informasi, coba Pak, kamu duduk aja di sini, lakukan ritual-ritual. Kalau memang Bapak ada bacaan yang dibaca, silakan Bapak baca, karena ini masih keturunan sampean. Namun karena berbekal satu buku, satu kitab yang hanya bacaan-bacaan yang pendek, yang tidak jelas, akhirnya Pak Sunarto meminta pendapat kepada Mbah Joko tersebut. Mbah, berikan saya bacaan-bacaan atau doa atau ritual, karena terus terang saya ini minim sekali. Bahkan saya kesini saja hanya berbekal bisikan. Mbah Joko memandang sebentar wajah Pak Sunarto, seolah-olah dia tidak percaya bahwa keturunan dari makam keramat tersebut tidak mempunyai suatu ritual-ritual yang khusus. Ya maklum, Pak Sunarto itu semasa hidupnya jauh daripada ritual-ritual maupun nilai-nilai keagamaan. Nah, disitulah baru memahamin bahwa Mbah Joko tersebut melihat kondisi-kondisi Pak Sunarto itu ala kadarnya, baik itu ritual maupun bacaan-bacaan yang dia dapat, maka diberikanlah suatu bacaan atau mantra yang dia harus baca di pemakaman tersebut. Karena semangatnya, saking gembiranya, Pak Sunarto sampai mencium tangan Mbah Joko. Mbah Joko merasa ini keturunan dari makam keramat, dia menarik tangannya. Kaget, sudah sampean ini masih ada keturunan. Sampean tidak boleh mencium saya, bahkan saya yang harus memberi hormat pada sampean. Maka diberilah suatu bacaan dan ritual agar dilaksanakan oleh Pak Sunarto. Mbah Joko berkata, sudah kamu tidur di sini, ritual di sini, saya akan siapkan semua keperluan kamu. Berikut nanti ada makanan, ada minuman, saya kirim tiap hari. Merasa kebaikan Mbah Joko itu luar biasa bagi diri Pak Sunarto, sampai Pak Sunarto itu merasa terharu. Dia menetes air mata. Nah, singkat cerita, maka Pak Sunarto malam harinya dengan memberanikan diri, dia duduk di sebelah makam leluhurnya dan dia membaca apa yang sudah dilakukan oleh, yang sudah diberikan informasi oleh kuncen tersebut. Hari pertama sepertinya tidak ada tanda-tanda apa yang masuk dalam bisikan-bisikan Pak Sunarto tersebut. Yang dia rasakan hanya dinginnya malam dan bunyi-bunyi burung dan binatang-binatang malam di malam hari, di mana itu sangat sepi sekali. Perasaan takut, perasaan was-was yang ada dalam diri Pak Sunarto muncul. Namun karena memang dia sudah tekad bahwa dia harus merubah hidupnya, maka dia menguatkan dirinya agar tetap kuat dalam ritual tersebut. Dan betul juga pagi harinya Mbah Joko datang membawakan beberapa makanan berupa singkong dan air putih untuk dikirimkan kepada Bapak Sunarto.
1 hari, 2 hari, 3 hari berjalan begitu saja. Namun tidak ada satupun sisi-sisi yang memang memberikan isyarat bahwa sesuatu ini muncul dalam penglihatan batin Pak Sunarto. Namun di hari ke-7 ternyata secara mendadak Pak Sunarto dikagetkan dengan munculnya sosok-sosok orang di sekeliling makam tersebut. Sepertinya banyak sekali. Pak Sunarto bingung. Ada puluhan, namun dari sekian banyak tersebut ada seseorang yang kelihatannya sangat tua sekali. Nah, disitulah Pak Sunarto baru mendapat informasi dari seorang yang sudah sangat tua sekali dengan rambut yang sangat panjang sampai mungkin sebahu lah, muka sampai tertutup dengan bulu-bulu, termasuk jenggot kumisnya sudah sangat panjang sekali. Dia berkata kepada Sunarto, cucuku, sampean datang ke sini itu tidak memenuhi persyaratan, karena sampean tidak menyediakan persyaratan-persyaratan yang harus sampean penuhi. Maka siapkan 1 buah uang lembaran 100.000, bunga 7 rupa, telur angsa, kopi pahit, dan 1 lagi kamu harus cari burung gagak yang sudah dibakar. Nah, singkat cerita, setelah mendapat informasi keesokan harinya, kebetulan Kuncen datang sambil membawa makanan. Dia mengutarakan hal-hal tersebut. Kuncen sangat kaget. Apakah Bapak sudah yakin, sudah siap untuk menyediakan hal tersebut? Saya siap, Pak. Saya siap, Mbah. Karena bagaimanapun ini leluhur saya. Mungkin dia butuh sesuatu dan saya juga butuh, kata Pak Sunarto. Oke lah, kalau memang sampean sudah siap, tanpa memberikan informasi yang lebih lanjut Mbah Joko tersebut. Maka setelah berbincang-bincang dengan Mbah Joko, Pak Sunarto dengan Mbah Joko akhirnya turun ke salah satu pasar di desa tersebut. Dia coba mencari dan memenuhi persyaratan yang harus dia sediakan nanti di ritual-ritual selanjutnya. Terkumpullah semua persyaratan. Maka keesokan harinya, setelah terkumpul persyaratan tersebut, persyaratan itu dikumpulkan ke dalam sebuah nampan dari anyaman kayu yang sudah dibeli pada saat di pasar. Nah, disitulah sudah disiapkan, kemudian kemenyan dibakar. Seperti biasanya, Mbah Joko itu Kuncen, dia akan pulang. Sedangkan Pak Sunarto ditinggal sendirian di makam keramat tersebut yang memang hawanya di saat malam turun sangat dingin sekali. Akhirnya Pak Sunarto melakukan ritual yang memenuhi persyaratan yang memang diminta. Betul juga, malam itu juga tidak terlalu lama datang sosok-sosok, bukan saja orang yang pernah dia jumpai pada saat pertama yang dia anggap itu leluhurnya dia. Bahkan ada sosok-sosok lain seperti layaknya seekor monyet yang sangat besar yang mengawal orang tua tersebut hadir kepada sosok Pak Sunarto. Merasa takut Pak Sunarto karena
bukan leluhurnya aja yang datang, tapi dia membawa ajudan-ajudan. Nah, dia memakan semua sesajen-sesajen yang sudah Pak Sunarto siapkan. Dengan perasaan takut, perasaan cemas, dan berbagai macam perasaan bergejolak pada diri Pak Sunarto, dia hanya duduk dan terus membaca rapalan-rapalan yang diberikan kepada Kuncen. Sampai akhirnya 3 hari dia bertemu dengan sosok-sosok tersebut. Nah, di hari ketigalah ada informasi yang sangat menggembirakan bagi diri Pak Sunarto. Hei cucuku, ritualmu sudah selesai. Dan kami semua, termasuk orang-orang yang saya bawa, akan menolong kamu. Silahkan ambil lagi syarat uang yang kamu letakkan di dalam sesajen tersebut sebagai perantara uang bibit untuk kamu itu menikmatin dunia. Perasaan gembira, perasaan haru di dalam benak Pak Sunarto itu muncul. Sepertinya dia yakin bahwa ritualnya berhasil. Setelah itu, kemudian dia memberi salam kepada sosok-sosok yang ada di situ. Akhirnya dia pamit. Keesokan harinya Pak Sunarto turun dari pemakaman tersebut menuju rumah Kuncen Mbah Joko tersebut. Mbah Joko merasa terheran-heran melihat sosok penampilan Pak Sunarto yang berbeda dari awal dia datang. Namun Mbah Joko hanya diam. Bahkan dia mewanti-wanti, memberi pesan. Pak, hati-hati. Bapak ini sepertinya sudah melakukan ritual-ritual dan sudah terjadi kesepakatan dengan makhluk-makhluk alam gaib. Konsekuensinya mungkin ada dalam diri Bapak. Namun kembali Pak Sunarto itu berpikir yang berbeda. Pikir dia bahwa yang datang itu, yang hadir itu adalah leluhurnya. Akhirnya karena sudah terlalu lama Pak Sunarto mengadakan ritual di lereng tersebut, Pak Sunarto pamit. Singkat cerita, Pak Sunarto sudah sampailah ke rumahnya di mana dia tinggal di Jawa Barat. Awalnya Pak Sunarto ragu bagaimana uang yang dulu dia rituali di makam leluhur tersebut difungsikan. Coba Pak Sunarto awalnya mencoba dia berbelanja di salah satu supermarket. Dia ngambil semua barang, namun dengan perhitungan bahwa yang dia ambil itu tidak lebih dari uang 100.000 yang ada dalam dompetnya dia. Takut-takut nggak berhasil, bahkan nanti pembayarannya dia kurang karena modalnya cuma 100.000. Setelah dia mengumpulkan belanjanya kurang lebih sekitar 90.000, berarti masih ada sisaan 10.000 lah kalau memang itu nggak berhasil. Setelah kemudian di kasir dia memberikan uang 100.000, betul juga dia dikembalikan 10.000. Pikir Sunarto, waduh ini sih sama aja pembelanjaan biasa. Lalu di mana nih ritual keberhasilan dari hasil ritualnya? Namun bagaimanapun karena barang sudah dibeli, akhirnya Pak Sunarto pulang di rumah. Nah, secara tidak sengaja sore harinya sebelum dia mandi, dia membuka kantong celananya dan mengambil dompet.
Dia buka lagi, kaget ternyata uang yang 100.000 yang pernah dibelanjakan di supermarket ternyata sudah kembali ke dalam dompetnya Pak Sunarto. Pak Sunarto terbengong-bengong. Dia sudah dapat belanjaan, uang 100.000 kembali. Dia akhirnya tersenyum bahwa mungkin inilah keberhasilan dari ritual yang dia laksanakan di lereng Gunung Semeru. Bahkan karena pemahaman yang sangat minim, dia juga berterima kasih bahwa leluhurnya sudah menolong dalam kehidupannya yang susah ini. Hari berikutnya, coba Sunarto membelanjakan lagi dalam bentuk uang 100.000 lagi. Kembali dia lakukan seperti pada awal dia pembelanjaan, dan ternyata seperti itu lagi. Akhirnya sudah 5 kali dia melakukan hal-hal tersebut. Pak Sunarto merasa yakin. Akhirnya dia mencoba lagi untuk menukarkan uang. Jadi sekarang bukan belanja, dia menukar uang. Dia menukar uang ke salah satu toko emas dengan uang 100.000. Ternyata kaget, kasir toko emas itu memberi uang hasil tukaran itu tidak henti-hentinya. 50.000, sepertinya 50 ribuan dua awalnya, kan cukup udah 100.000. Namun dia beri lagi terus. Akhirnya menumpuklah kurang lebih sampai 2 juta. Dengan perasaan senang dan takut, Sunarto melihat kiri kanan, barangkali ada yang tahu. Ternyata sepi. Dia ambil uang tersebut dan dia pulang. Dia membawa uang 2 juta rupiah dengan hanya menukar uang 100.000. Dan ternyata setelah dibuka dompetnya, uang 100.000-nya sudah ada dalam dompet. Dengan pengalaman-pengalaman yang dia lakukan, akhirnya Pak Sunarto menjadi ahli. Kurang lebih setengah tahun sudah berjalan. Kehidupan Pak Sunarto berubah. Nah, di mana pada suatu malam Pak Sunarto itu sedang tidur, maka datanglah sosok yang pernah dijumpai di lereng Semeru tersebut. Dia mendatangi Pak Sunarto. Kemudian dia berkata, "Hei cucuku, sudah waktunya. Sekarang aku minta imbalan. Sampean sudah terlalu banyak menikmati hasil-hasil yang aku sendiri bantu sampean. Sekarang sampean harus memberi upah kepada saya." Pak Sunarto kaget. "Iya Mbah, apa yang saya harus berikan?" Karena bagaimanapun Pak Sunarto sudah terjerat ke dalam suatu persekutuan, apalagi kenikmatan yang dia sudah peroleh. Bahkan tidak berselang lama, orang tersebut berkata lagi, "Kamu sekarang harus mempunyai istri. Saya sudah bekali kamu kekayaan. Dengan kekayaan ini kamu bisa menikahi seorang istri. Saya minta seorang perempuan yang masih gadis. Kamu nikahin seorang perempuan yang gadis. Jangan janda." Keesokan harinya, antara percaya dan tidak percaya, pertemuan Pak Sunarto dengan mbahnya yang diyakinin hidup di lereng Semeru tersebut, akhirnya Pak Sunarto berpikir keras. Bahkan dalam benaknya, saya bisa untuk mencari istri yang dibutuhkan oleh mbah saya, karena saya punya duit banyak. Akhirnya Pak
Pak Sunarto mencoba. Dia datang satu kampung dengan berbekal yang tidak seperti awal. Dia menggunakan sepeda motor yang baru, dengan jaket yang bagus, dengan semua perhiasan yang ada di tangannya. Maka bertemulah dia dengan sosok perempuan di desa tersebut. Dengan bekal kekayaannya, ternyata perempuan itu mau dinikahi. Sebut saja namanya Sumiarti. Sumiarti ini memang seorang gadis, namun usianya sudah 32 tahun. Ya cukuplah untuk pasangan Pak Sunarto yang usianya 50 tahun, namun sekarang menjadi orang kaya. Nah, disitulah awal mulainya tragedi, di mana jatah imbalan daripada ritual Pak Sunarto itu istrinya yang setiap malam Jumat itu disetubuhin oleh sosok-sosok makhluk yang berupa monyet. Hampir 1 tahun dia berumah tangga. Ternyata istri Pak Sunarto, Sumiarti tersebut, tidak pernah dikaruniai anak. Di mana dia kemudian hamil, anak itu selalu hilang, janinnya selalu hilang, dan seterusnya. Bahkan disetubuhin tersebut membawa dampak bagi diri Sumiarti. Sumiarti sepertinya tenaganya terkuras, sepertinya terus dia sakit-sakitan. Nah, namun bagaimanapun Pak Sunarto itu tidak peduli. Akhirnya Pak Sunarto melakukan lagi penggandaan uang-uang bibit tersebut ke berbagai tempat. Bahkan pada suatu hari di mana Pak Sunarto itu menukarkan uangnya ke dalam suatu bank dengan uang berbekal uang bibit 100.000, dia sodorkan ke kasir, "Mbak, saya mau menukar uang. Ini uang saya 100.000. Tolonglah ditukar dengan 50 ribuan." Maka kembali kejadian tersebut terjadi. Kasir memberikan 50 ribuan dua. Pak Sunarto belum juga beranjak dari kasir tersebut. Dia masih komat kamit sambil berdiri di depan kasir. Kasir memberikan lagi 50 dan 2, terus seterusnya sampai uang itu menumpuk. Nah, kebetulan saya itu waktu itu hadir di lokasi bank tersebut, dan kebetulan saya juga sedang menabung, sedang antri. Pandangan saya awalnya biasa-biasa aja karena nasabah itu banyak. Namun ketika saya ada di urutan ketiga di belakang Pak Sunarto, saya kaget. Pandangan saya tuh melihat awalnya Pak Sunarto itu menyodorkan uang 100.000, dan saya tahu persis dia bukan nabung, bukan juga ngambil uang dalam tabungan, tapi dia menukarkan. Karena jarak saya dengan Pak Sunarto itu hanya 1 orang. Yang anehnya orang depan itu sepertinya tidak peduli, dan orang-orang sekelilingnya seperti kasir kan bukan 1, ada 3. Dan itu juga sibuk dengan dirinya masing-masing. Terus uang itu diberikan oleh kasir, sampai entah berapa juta itu menumpuk. Nah, setelah uang itu kemudian menumpuk, dia masukkan ke dalam kantung yang dia siapkan. Semacam kantung itu terbuat dari kain, ya, yang sudah mungkin dibikin dari rumah. Itu penuh. Kantung 1 penuh, masukin lagi kantung kedua. Kurang lebih mungkin ada 1 miliar yang saya hitung.
Karena lihat dari gepokan-gepokan, bahkan dari mulai awalnya memberikan tukar itu 50 ribuan, lama-lama menjadi satu buntalan gepokan, dua gepok terus ada 1 miliar sih. Setelah itu dia meninggalkan kasir tersebut. Saya kaget, orang semua diam, sepertinya terhipnotis. Saya merasa ini tidak wajar karena orang menukar itu terlalu lama. Akhirnya saya juga takut, barangkali mau menegur langsung saya juga tidak punya wewenang. Akhirnya saya coba ngubungin penjaga yang ada di situ, satpam. Saya serentak datengin satpam, "Pak, maaf nih, sepertinya orang yang baru lewat itu yang tua berpakaian baju koko dengan kopiah," kata itu. "Itu tadi nukar uang itu sepertinya tidak wajar. Dia diberikan oleh kasir terlalu banyak. Coba Pak," kata saya tuh, "didekatin Pak, ditanyakan." Nah, setelah saya mendatangin satpam, akhirnya saya berdua mengejar orang tersebut. Ternyata cepat sekali. Dia sudah keluar dari area tempat di mana ruangan kasir itu berada. Kami tetap ngejar, membuka pintu bank, dan dia sudah ada di luar. Akhirnya dipanggillah bapak itu. Ternyata bapak itu tidak lari. Dia terdiam, kemudian dia menengok kepada saya dan kasir kemudian menangkap dia. Langsung satpam dengan spontanitas dia menggeledah seluruh barang bawaan yang Pak Sunarto itu bawa. Aneh, saya menyaksikan sendiri kok bahwa uang itu ada di dalam kantung. Setelah kantung dibuka, itu ternyata uang tidak ada. Yang ada cuma peralatan seperti apa sih itu? Korek api, rokok-rokok, kretek, dan peralatan umumnya orang tua yang bawa. Kantong lainnya saya buka, nggak ada. Saya merasa menyesal gitu. Jangan-jangan pandangan mata saya yang salah. Namun saya yakinlah dengan mata kepala sendiri, dia tadi bawa uang. Akhirnya saya coba lari ke tempat bak sampah yang ada di sisi ruangan depan bank tersebut. Ada 2 kotak sampah yang besar, dia tertutup. Saya buka, kaget saya. Ternyata uang ada di situ. Akhirnya saya panggil satpamnya, "Pak, ini uangnya di sini." Panggil, akhirnya diambillah Pak Sunarto tersebut. Kemudian satpam menelpon polisi. Singkat cerita, diambillah Pak Sunarto tersebut oleh polisi yang jaga. Uang diamankan. Kemudian saya berserta satpam mendatangi kasir. Sepertinya kasir itu hilang kesadaran. Setelah kemudian diingatkan, ditepuk-tepuk, dia baru sadar. Dan dia lupa bahwa dia melakukan pemberian uang yang begitu banyak. Lupa dia. Ya sudahlah, pikir saya. Setelah saya mendatangin kasir, akhirnya saya kembali mendatangi Pak Sunarto. Barangkali dia lari. Ternyata saya lihat dia sudah diamankan oleh polisi jaga. Nah, setelah dia dibawa ke pos, kebetulan di bank itu ada pos satpam. Diinterogasilah Pak Sunarto tersebut, dan kebetulan saya ada di situ. Polisi menanyakan sesuatunya, kemudian apa yang bisa dia lakukan, kok bisa seperti itu. Beberapa cincin yang mungkin disinyalir oleh polisi dan satpam itu mempunyai jimat, dia ambil. Tapi saya merasa bukan itu.
Akhirnya, coba Pak, dompetnya buka. Barangkali ada ISIM di dalamnya. Setelah dompet dibuka, ternyata ada uang 100 ribuan. Maka diambillah 100 ribuan. Ternyata uang tersebut sudah bau minyak. Minyak seperti minyak apa ya? Minyak Arab lah, minyak seperti jafaron, apa minyak yang buat ritual. Sangat wangi sekali. Maka diambillah uang tersebut dan diinterogasilah. Pak Sunarto ngerasa ketakutan bahwa dia akan dijebloskan ke dalam penjara yang cukup lama. Maka disitulah Pak Narto menceritakan semuanya. Tanpa panjang lebar lagi, uang tersebut, kata saya, Pak, dibakar saja uang tersebut. Karena inilah yang membawa malapetaka. Namun kembali, pemikiran polisi berbeda dengan pemikiran saya. Karena polisi itu perlu bukti bahwa sesuatunya ini punya alat bukti. Dengan memang berbeda penafsiran, akhirnya saya juga tidak akan turut campur lagi mengenai urusan-urusan seperti itu. Jadi saya serahkan lagi kepada yang berwenang. Nah, disitulah wallahu alam uang itu dibakar apa tidak, akhirnya saya pulang. Disitulah sobat mengulas malam bahwa sisi-sisi ritual uang bibit itu memang ada. Mudah-mudahan cerita ini dan ritualnya jangan diikutin oleh sobat mengulas malam. Ambil manfaatnya dan buang kejelekannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.